Pak, panggil Pak itu kayak kesannya gimana gitu ya. So, kita akan panggil Mas Arnold kita. So, boleh dong Bapak Ibu siapkan tangan Anda. Dan kalau sudah siap Bapak Ibu, boleh dong kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Arnold kita. Yeah. Silakan Pak Arnold. Iya, oke, Mbak Dian. Thank you Mbak Dian. Selamat malam. Malam. Ya, suara saya cukup jelas ya Mbak Dian ya? Jelas. Oke, yes. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam kenal. Tadi Mbak Dian mungkin sudah memperkenalkan sedikit. Oke, nama saya Arnold. Ya, saya saat ini utamanya bekerja sebagai, kami sebutnya adalah EduTech Consultant. Jadi, saya membantu sekolah-sekolah gitu ya yang ingin mengadopsi teknologi dalam pembelajarannya. Gitu. Nah, ini terlebih dalam situasi PSBB seperti ini gitu ya. Jadi, kan kita sekolah kemudian dipaksa dalam tanda kutip itu harus belajar jarak jauh gitu ya, siap nggak siap, suka nggak suka gitu, harus belajar jarak jauh. Akhirnya yang kena dampaknya mungkin juga rekan-rekan di sini, Bapak Ibu sekalian mungkin yang punya anak gitu ya, jadi harus seperti tadi kata Mbak Dian, menjadi pengganti guru di rumah. Nah, kita mungkin malam hari ini diskusi lah gitu, sharing gitu. Saya ada beberapa hal yang kami amati, kami temukan itu dari terutama mungkin dari 3 bulan ini ya. Dari 3 bulan ini ketika hasil kami melihat bagaimana sih guru-guru, kemudian orang tua itu harus akrobat gitu ya. Bagaimana sih kemudian bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah secara efektif gitu di tengah. Mungkin kan orang tua juga punya kesibukannya ya. Orang tuanya work from home gitu ya, kerja dari rumah, anaknya learn from home, orang tuanya jadi harus sambil kerja, sambil jadi guru buat anaknya. Nah, itu mungkin tantangan yang buat sebagian dari kita itu cukup seru gitu ya. Nah, oke. Kan katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi, boleh Bapak Ibu saya minta waktunya sedikit gitu ya, mungkin sekitar 10 menit gitu. Kita berkenalan singkat gitu ya. Kita kenalan singkat. Nah, ini salah satu cara kenalan yang saya suka adalah supaya efektif waktunya, gitu ya. Mari boleh silakan Bapak Ibu kita berkenalan di kolom chat, gitu ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan, ya, seperti ini. Silakan tuliskan nama Anda, ya. Kemudian ikuti dengan yang, kemudian tuliskan kata sifat yang positif, menggambarkan diri Anda, dan diawali dengan huruf yang sama dengan nama panggilan Anda. Sebagai contoh, ya. Oke. Sebagai contoh, halo saya Arnold yang aduhai. Asik. Ya. Asik. Nah, silakan Bapak Ibu boleh secara cepat saja silakan tuliskan saya. Oke, ada Pak Simon yang pertama. Saya Simon yang smart, luar biasa. Asik. Oke, asik. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan Pak Eko yang enabling, luar biasa. Bu Dina ketawa-ketawa tuh Bu Dina. Lagi mikir ya Bu Dina ya apa ya? Ayo, huruf depannya harus sama. Wah, Kang Madu yang maco, luar biasa. Ibu Feni yang funny, oke, baik. Oh. Pak Leo Sandi yang sip lah. Semangat. Baik. Sip lah, oke. Wah, ini Ipung yang imut, luar biasa. Guys, ada Pak itu. Bu Elrika yang exciting, yes. Ari yang asyik, Kaknya 4. Oke, ada Mbak Nesa yang nice. Pak Abe yang awesome. Dina yang deket, oke. Deket, gampang akrab. Bu Lulu yang lucu. Pak Ibagus Made yang imut, asik. Mantap. Oke, yes, silakan. Yang baru bergabung, oke. Wah, ini nih. Mbak Happy yang happy. Wah, ini namanya saja sudah namanya udah happy ya. Luar biasa. Oke. Yes. Oke. Wow, Pak Zain yang sayang. Baik. Oke, sayang. Gitu ya. Siap.
Oke, yes, silakan. Yang baru bergabung boleh silakan Yes, menambahkan. buat Ya. yang baru bergabung, mungkin belum tahu instruksinya ya. Bagi yang baru bergabung, Anda diminta untuk menuliskan, jadi berkenalan, tuliskan nama panggilan Anda, lalu kemudian huruf awal dilanjutkan dengan kata, misalnya saya Dian gitu ya, Dian yang satu kata sifat yang hurufnya sama dengan huruf depannya. Kayak saya Dian yang dinamis. Biasanya sih saya suka ngomongnya singkatan ya, Dian dimanapun antusias gitu. Tapi kali ini harus kata sifat. Yeah. Udah deh, kata sifat, kata kerja. Oke, kayaknya sudah ya semuanya yes, ya. baik. Yes, thank you Bapak Ibu sekalian. Oke. Baik. Hari ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol lah gitu ya, sharing mengenai topik yang rasanya sangat relevan ya dengan kita saat ini, yaitu mendampingi anak belajar mandiri. Nah, ngomong-ngomong mungkin saya mau tanya dulu nih ke Bapak Ibu. Kan sekarang ini yang sedang cukup jadi polemik adalah ini sekolah sebaiknya sudah mulai belum ya gitu. Kan kalau dari pemerintah 13 Juli itu adalah tahun ajaran baru. Nah, kalau kantor sih mulai Senin kemarin kan kita sudah masuk ke masa PSBB transisi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mulai masuk kantor gitu ya. Ya mungkin ada yang sebelumnya sudah masuk kantor juga, tapi secara resmi Senin kemarin itu sudah mulai transisi ya. Jadi entah masuk ke sistem shift gitu atau mungkin lain-lain gitu. Tapi sekolah gitu. Kalau di kalau di Jakarta ya, kalau Bapak Ibu ada yang di daerah mungkin agak sedikit berbeda, tapi setahu saya sih secara umum semua sekolah masih tetap belajar jarak jauh. Nah, yang jadi polemik adalah ini setelah tahun ajaran baru, apakah murid-murid sudah bisa masuk sekolah atau masih belajar jarak jauh? Kalau ada yang beranggapan, wah kayak masih riskan gitu ya, saya terlalu beresiko gitu kalau misalnya anak saya masuk sekolah gitu. Padahal situasi masih belum kondusif seperti itu. Resiko penularan besar di sekolah, ntar ketemu banyak orang dan sebagainya. Di sisi lain, tidak sedikit juga orang tua yang merasa, waduh, belajar di rumah ini kurang efektif gitu ya. Anak saya kalau di rumah itu susah belajarnya, atau malah sayanya yang kerepotan gitu ya. Saya harus ngajarin. Saya udah lupa gitu ya. Waduh, ini sin kostan gitu ya. Waduh, saya udah itu makanan apa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri cenderung kayak mana? Apakah lebih mendukung nggak apa-apa lah anak masuk sekolah gitu. Yang penting protokol kesehatannya dijaga gitu. Yang penting sesuai dengan mengikuti protokol-protokol yang aman. Atau cenderung ke nggak apa-apa deh anak belajar di rumah dulu gitu. Silakan Bapak Ibu boleh menyampaikan di kolom chat. Nah, ini nggak ada benar salah ya Bapak Ibu, tapi lebih ke kita diskusi gitu. Kalau yang cenderung pro masuk sekolah, apa pertimbangannya? Kalau yang cenderung pro belajar di rumah dulu juga apa pertimbangannya? Silakan. Mari Bapak Ibu, Anda boleh chat, atau kalau enggak, Anda, malas chat hari gini, pengennya ngomong, silakan. Anda boleh unmute, lalu kemudian Anda sampaikan aja. Anda cenderung yang mana, lalu kemudian reasoningnya apa gitu ya. Oke. Yuk, mari Bapak Ibu. Ini pasti menarik nih, karena mestinya yang hadir nggak cuma dari sudut pandang orang tua gitu ya. Yes. Jadi pasti ini ada juga para pengajar gitu kan. Iya. Wah, ini ada yang ngomong Bu Rosa di rumah. Oke. Biar aman sementara di rumah dulu. Oke. Betul. Rata-rata pada ngomong di rumah gitu ya. Oke. Prefer di rumah. Oke. Pak Ipung di rumah. Oke. Iya, nah. Ya. Pak Ipung nih salah satu kepala sekolah nih. Nah, ini. Siap. Ada menunggu juga pemerintah pusat dan daerah. Oke, pilih di rumah dulu karena anak-anak belum bisa menjaga disiplin. Iya, itu salah satu concern juga ya, gitu. Khawatirnya
mungkin sekolah sudah menerapkan protokol, tapi yang namanya anak-anak mungkin wah masih senang main dan sebagainya gitu ya. Ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ini menarik nih. Anak-anak lebih senang di rumah justru. Oke. Yes, baik. Ya, ini kemarin beberapa hari lalu Kompas juga merilis artikel gitu ya, menarik karena memang Kompas juga mensurvei gitu ya baik dari sisi orang tua, guru maupun anak. Jadi anak pun juga ada beberapa yang lebih senang di rumah gitu ya. Bisa bangun siang gitu kan misalnya. Bisa belajarnya pakai baju bebas gitu nih. Memang ini beda-beda. Ada sekolah yang mengharuskan tetap harus pakai seragam gitu. Ada yang dibebaskan. Tapi ada anak-anak yang lebih senang ketika belajar di rumah. Tapi ada juga yang merasa enggak, mama saya nggak bisa ngajar gitu rasanya. Atau saya belajar di rumah nggak ngerti. Atau udah kangen sama teman-teman. Nah, itu memang ya selalu ada dua sisi lah. Kontra gitu ya. Sesuatu. Yes, betul sekali. Oke. Nah, baik. Malam hari ini kita akan diskusi gitu ya, Bapak Ibu, mengenai karena ada wacana bahwa sekolah itu tetap akan dilakukan secara jarak jauh setidaknya sampai akhir tahun. Ini memang baru wacana. Terakhir informasi yang saya dengar masih berupa wacana, walaupun memang seperti cenderung mengarah ke sana. Tapi memang sampai ada pengumuman lebih lanjut yang resmi, ya kita belum tahu. Tapi in case nanti sekolah memang tetap berlangsung jarak jauh sampai dengan akhir tahun, tentu ini jadi hal yang krusial gitu. Kemarin mungkin kita semua serba tergesa-gesa ya, serba tergopoh-gopoh karena memang tidak ada persiapan yang memadai. Sekolah juga mungkin belum sempat gitu menyiapkan perencanaan yang komprehensif gitu untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang kita sudah punya waktu lebih gitu ya, untuk mempersiapkan baik dari sisi sekolah maupun dari sisi orang tua gitu. Baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai pengajar, kita sama-sama punya waktu untuk mempersiapkan seperti itu. Nah, malam ini kita akan mendiskusikan spesifiknya mengenai salah satu hal yang sangat krusial, yaitu keterampilan yang kita sebut dengan belajar mandiri. Gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena salah satu hal yang hilang gitu ya, rekan-rekan, dari proses belajar di rumah adalah kehadiran guru. Jadi kalau belajar di sekolah itu ada kehadiran guru yang memang secara konstan gitu atau secara intens itu hadir, mengajar, memantau dan mendidik anak. Nah, ini yang kemudian ketika berpindah ke rumah itu jadinya ada, menurut saya ini salah kaprah gitu. Salah kaprahnya adalah orang tua kemudian dalam tanda kutip dianggap sebagai pengganti guru. Nah, ini yang kalau saya dengar rekan-rekan di Websis, itu kami sering menyerukan hal ini. Jangan pindahkan sekolah ke rumah. Tapi ini yang sering kali terjadi di mana sekolah itu jadi dipindahkan ke rumah. Baik dari aktivitas belajarnya, kemudian peran pendampingannya, gitu. Juga kemudian proses dinamika belajar mengajarnya. Seperti itu. Jadi kalau yang mungkin sebelumnya itu adalah kelas tatap muka, mungkin misalnya selama 4 jam gitu ya di sekolah, sekarang menjadi kelas tatap muka virtual di rumah selama 4 jam juga, tapi bedanya dia pakai video conference. Tapi prosesnya tetap sama, gurunya mengajar gitu, muridnya duduk mendengarkan misalnya. Atau kalau dulu sistemnya adalah guru kemudian memberikan tugas, murid mengerjakan. Sekarang juga sama, guru memberikan tugas. Bedanya, tugasnya sekarang diberikan mungkin menggunakan, ada yang pakai Google Classroom, mungkin ada yang pakai Edmodo dan atau pakai layanan lainnya. Muridnya kemudian mengerjakan tugas, mengumpulkan, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ada bagian yang tidak dimengerti, kalau misalnya dulu guru bilang, oke, anak-anak sekarang buka bukunya halaman 35, baca. Bapak beri waktu
20 menit. Sekarang sama instruksinya. Tapi jadinya kalau anaknya nggak mengerti, dia naik ke orang tuanya. Bu, ini yang dimaksud dengan apa misalnya? Yang dimaksud dengan fotosintesa itu apa ya? Waduh, ya iya kalau orang tua masih ingat gitu ya. Bisa jadi orang tua mungkin juga sudah lupa gitu. Jadi kemudian ada banyak muncul polemik gitu ya. Ada yang menganggap, waduh ini kok gurunya makan gaji buta gitu ya. Kok jadi saya yang harus ngajar? Saya udah harus bayar uang sekolah, kok saya yang ngajar juga gitu misalnya. Nah, ini salah kaprah yang kami melihatnya muncul karena mispersepsi bahwa oke, sekolah jarak jauh artinya sekolah pindah ke rumah. Nah, padahal gitu, kami percaya bahwa guru dan orang tua itu adalah mitra. Nah, mitra ini bukan berarti orang tua kemudian menjadi pengganti guru di rumah. Karena kalau orang tua menjadi pengganti guru di rumah, yang sering terjadi seperti misalnya, karena kan orang tua juga kondisinya bermacam-macam ya, baik dari pemahaman yang mengenai materi, ataupun bahkan juga kemampuannya dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin orang tuanya paham nih, gitu. Oh, saya tahu nih yang namanya fotosintesa adalah proses ketika tumbuhan itu menerima cahaya matahari, kemudian menjadi bagian dari proses dia mensintesa gizinya, misalnya seperti itu. Tapi ketika mengajarkan ke anaknya, belum tentu orang tua punya kemampuan yang sama gitu untuk menyampaikan. Atau belum tentu orang tua punya kesabaran yang sama. Jadi anaknya nggak ngerti, kemudian, gemes banget sih, kok nggak ngerti-ngerti? Misalnya. Pas itu guru-guru mulai, tuh kan, gue tiap hari ngerasa kayak gitu. Nah, itu kan jadi dilema, jadi ya polemik yang sebetulnya tidak perlu. Gitu. Karena memang, ya perlu kita akui, memang tidak semua orang tua itu punya kapasitas, punya kapabilitas yang sama untuk kemudian menyampaikan suatu materi. Nah, di sini kita bukannya kemudian menunjuk atau menuding begitu ya. Oh, ini salah orang tuanya gitu. Orang tua harus belajar. Oh, ini salah gurunya. Kenapa gurunya seperti itu? Ini memang perlu ada upaya dari dua sisi, baik kita sebagai pendidik maupun kita sebagai orang tua. Itu mungkin kalau rekan-rekan di sini ada yang berprofesi sebagai pendidik gitu ya. Saya tidak menafikan bahwa guru itu justru tantangannya lebih besar di era PJJ ini. Karena mengajar jarak jauh itu punya punya tantangan atau kerumitan sendiri. Seperti itu. Orang tua pun juga tidak bisa disalahkan kalau, waduh ini kok gimana nih, saya nggak bisa mendampingi anak dengan maksimal. Nah, ini yang kami sebutnya itu sebagai pentingnya ada keterampilan belajar mandiri. Jadi tidak lagi khawatir orang tua, waduh nih saya masa harus mantengin anak saya terus sih belajar gitu. Center kalau saya melain dikit dia malah main game gitu kan misalnya. Dia main, ini kok saya nonton ini video, guru saya ngirim video gitu. Saya disuruh nonton penjelasan tentang trigonometri gitu misalnya. Oke. Bener ya, iya orang tuanya misalnya ibunya terus masak kangkung gitu, anaknya tiba-tiba main Mobile Legend gitu kan. Terus begitu orang tuanya datang dia pindah screen lagi. Oh ya ini kok saya nonton Andi nonton materi dari guru kok misalnya. Nah, seperti itu kan. Mungkin Bapak Ibu sih ada yang mengalami gitu. Atau waduh nih anak saya kalau lagi ngertiin soal, kalau saya tinggal dia nyontek nggak sih? Gitu kan. Karena mungkin juga ada guru yang mungkin instruksi, saya berikan soal latihan ya, tolong ayah bunda awasi, pastikan dia mengerjakan sendiri, jangan Google, jangan cari di Google, jangan sambil buka buku. Jadi orang tuanya harus menggantikan peran guru sebagai pengawas ujian, begitu. Nah ini, ya dan baiklah variasi-variasi seperti itu yang terjadi karena tadi kita memindahkan sekolah ke rumah, seperti itu. Nah pada hari ini ya malam ini saya akan share sedikit gitu. Ada 3 hal gitu. Ada 3 hal yang akan kita diskusikan bersama, seperti itu. Sebentar, maaf tadi
tertutup. Oke. Sorry. Oke. Yang pertama, ini yang mungkin beberapa dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru itu masih suka keliru dengan apa sih yang disebut dengan metode belajar di rumah. Seperti itu. Kemudian nanti yang kedua, kita akan sharing lebih lanjut gitu mengenai kalau itu bagaimana sih kita bisa mendampingi anak belajar mandiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya akan share sedikit alat bantu gitu ya, alat bantu yang kami sering rekomendasikan ke sekolah dan ke orang tua untuk bisa membantu melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memfasilitasi anak bisa belajar mandiri. Seperti itu. Oke. Bapak Ibu kalau di tengah ada yang ingin ditanyakan itu silakan langsung sampaikan saja ya melalui chat. Jadi kita sifatnya cair saja, luas saja. Atau kalau misalnya ada yang mau ingin bertanya langsung gitu ya, boleh juga nanti silakan raise hand gitu ya. Nanti Mbak Dian akan mengizinkan Bapak Ibu untuk bicara gitu. Jadi silakan gitu ya. Oke. Yang pertama gitu, ini kita bicara mengenai metode belajar di rumah. Nah, secara umum itu kita bisa bagi yang namanya pendekatan belajar di rumah itu menjadi dua. Yang pertama itu adalah pendekatan sinkron, yang kedua adalah pendekatan asinkron. Nah, sinkron ini maksudnya apa? Sinkron asinkron ini bicara mengenai apakah waktu interaksinya murid dengan guru itu berada pada waktu yang sama atau tidak. Jadi kalau misalnya sinkron, itu artinya interaksi guru dengan murid itu terjadi secara live gitu ya, secara real time. Misalnya seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi kalau misalnya gurunya itu membuka kelas dengan video conference misalnya, kemudian murid-murid itu mendengarkan guru menjelaskan, itu kita sebut sebagai pendekatan sinkron. Jadi waktunya itu sinkron gitu, terjadi di waktu yang sama. Atau misalnya mungkin ada beberapa guru yang kemudian mengajar itu tidak dengan video conference ya, misalnya karena kuota dan sebagainya, menggunakan kelas di grup WhatsApp. Nah, jadi misalnya dia buat grup WhatsApp, kemudian oke, besok jam 8 kita akan mulai kelas. Nanti Bapak akan sampaikan penjelasannya melalui chat gitu, secara tertulis. Nah, jadi nanti murid terus baca chatnya, oke dia mau bertanya gitu, dia kirim pertanyaan, Pak saya mau nanya gitu, itu Pangeran Diponegoro kenapa kok kudanya warna putih misalnya, oke Bapak jawab gitu. Atau misalnya Pak dia gurunya mungkin kirim video penjelasan melalui WhatsApp gitu, kemudian muridnya yang kemudian nonton di WhatsApp, kemudian dia tanya gitu. Nah itu semua model-model yang kita sebut pendekatan sinkron. Nah, model yang kedua itu kita sebut dengan namanya asinkron. Asinkron ini berarti interaksi antara guru dengan murid itu tidak terjadi secara langsung waktunya, tidak secara real time. Itu melainkan bisa saja ada delay. Nah, ini misalnya contoh kasus di mana ada mungkin beberapa sekolah atau beberapa guru gitu yang misalnya memberikan materi untuk dibaca atau ditonton muridnya terlebih dulu. Entah dia mengirimkannya mungkin menggunakan aplikasi tertentu seperti mungkin ada pakai Microsoft Teams atau pakai Google Classroom gitu ya. Jadi murid diminta membaca materi dulu atau menonton dulu suatu tayangan, kemudian setelah itu meminta murid misalnya menjawab latihan soal atau meminta murid coba buat sebuah tulisan narasi satu halaman mengenai apa yang kamu pahami tentang materi tersebut, atau coba buat rangkuman mengenai topik bahasan yang kamu baca. Nanti kamu kirimkan paling lambat misalnya besok malam, nanti setelah itu Bapak akan periksa gitu. Nah, di sana interaksi guru dan murid itu tidak terjadi secara langsung waktunya, melainkan murid itu bisa saja dia menonton atau membaca materinya
di waktu-waktu yang memang nyaman atau tersedia buat murid. Seperti itu. Nah, ini adalah dua pendekatan yang tidak ada yang lebih baik dari yang satunya. Tuh, keduanya itu keduanya mungkin dibutuhkan gitu ya. Keduanya punya fungsi dan tujuan yang berbeda gitu. Ada kalanya butuh sinkron ketika guru ingin terjadi dialog antara murid dengan guru gitu. Misalnya untuk berdiskusi atau membahas lebih lanjut soal suatu bahasan gitu. Model asinkron itu tapi bisa menjadi solusi, misalnya daripada dia harus kelas ceramah selama 2 jam menggunakan video conference, bisa saja guru sudah merekam dulu, misalnya membuat videonya kemudian dikirimkan ke murid, jadi murid bisa menontonnya sesuai dengan waktu yang nyaman buat dia, seperti itu. Dan jadinya ya menonton video YouTube itu secara, kalau kita bicara ekonomis ya, itu makan kuota lebih sedikit daripada harus video conference selama berjam-jam, seperti itu. Dan juga mendengarkan secara pasif itu kan, ya mungkin ada murid yang di sana, toh gurunya juga nggak salah saya gitu. Dia join ke kelasnya terus ditinggal gitu, misalnya. Itu kan juga sangat mungkin. Dan guru cukup sulit lah untuk mengawasi hal tersebut, seperti itu. Nah, ini dua model belajar di rumah yang guru dan orang tua perlu pahami bedanya, dan kemudian juga bisa melihat, kapan ya sebaiknya menggunakan metode yang satu dan menggunakan metode yang lain. Jadi di sini juga bisa menghindari kesalahpahaman. Bisa jadi memang ketika anak itu misalnya dia buka handphone gitu ya, dan dalam waktu yang lama, bisa jadi memang dia sedang belajar gitu. Dia sedang membaca materi yang dikirimkan oleh guru. Gitu. Jadi, kita memang jangan suzon gitu ya. Wah, nih dia main HP mulu nih, nonton YouTube mulu. Bisa jadi memang gurunya memberikan instruksi, tontonlah tayangan-tayangan berikut di YouTube, misalnya. Karena guru sudah mengupload video penjelasannya, atau guru sudah mencari video-video yang memang terkait, kemudian ditaruh di playlist di YouTube. Seperti itu. Nah, tapi kemudian ini tetap tidak menjawab pertanyaan, terus gimana dong saya memastikan anak saya beneran belajar? Seperti itu. Masa sih saya harus tongkrongin dia gitu, selama dia lagi belajar untuk memastikan bahwa dia betul-betul belajar? Nah, ini yang kemudian kenapa kita perlu masuk ke konsep yang namanya belajar mandiri. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah mendengar atau mungkin sudah ada beberapa yang familiar dengan konsepnya. Tapi izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa poin-poin yang krusial dalam belajar mandiri. Jadi apa sih yang disebut dengan belajar mandiri gitu ya? Belajar mandiri ini artinya anak kita tahu target belajarnya dia, kemudian dia bisa mengatur jadwalnya sendiri. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu. Ini salah satu komponen yang kadang luput. Bagaimana supaya anak itu kemudian juga bisa mengatur jadwal belajarnya sendiri sesuai dengan preferensi dia atau sesuai dengan pengenalan dia akan dirinya. Ini kalau dalam psikologi pendidikan atau psikologi belajar, ini kita sebut konsep yang namanya adalah self-regulated learning, atau kemampuan belajar yang diregulasi sendiri. Memang selama ini kalau di sekolah ya, mungkin murid secara tidak sadar gitu ya, terprogram ya dia belajar sesuai dengan arahan guru. Oke, sekarang semua buka halaman 38. Semua buka halaman 38. Oke, sekarang semua baca waktu 20 menit. Semua baca waktu 20 menit, misalnya. Oke, sekarang Bapak punya pertanyaan, Kak, yang bisa jawab, tolong maju ke depan. Jadi, murid itu tidak terbiasa untuk mengenali strategi belajar apa ya yang paling sesuai dengan dirinya, gitu. Karena mungkin di kelas ada murid yang baca, kemudian misalnya dia baca bukunya, kemudian dia ketok-ketok meja misalnya, atau dia goyang-goyang kaki gitu. Budi, kamu kenapa kok nggak bisa tenang, misalnya, ditegur. Kamu ganggu teman kamu, misalnya seperti itu. Padahal mungkin cara yang efektif buat si Budi ini belajar adalah, mohon maaf ya di sini, semoga nggak ada namanya Budi ya. Kalau ada ini hanya ketidaksengajaan gitu ya. Misalnya si Budi ini memang gaya belajarnya memang dia
prefer untuk bergerak, baru dia kemudian bisa mencerna informasi dengan lebih efektif. Atau mungkin ada yang dia harus sambil bersenandung, bersiul, atau mungkin dia membaca sambil bersuara. Jadi dia harus memverbalkan apa yang dia baca dan diulang-ulang supaya dia bisa ingat. Nah, ini kan kalau di kelas bisa jadi dianggap, waduh kamu berisik sekali sih, mengganggu, misalnya. Jadi bisa mengatur jadwal dan juga sebetulnya bisa mengatur strategi belajar apa sih yang paling sesuai gitu, yang paling efektif buat dia belajar. Gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa belajar mandiri itu anak bisa menyelesaikan target yang dia tentukan itu sesuai dengan yang sudah dia tentukan sebelumnya gitu, menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah dia tentukan gitu. Mungkin dengan belajar di rumah kan sekarang itu sekolah kan ada 13 mata pelajaran ya gitu. Kalau di sekolah ya oke, jam pelajaran 1 matematika, jam pelajaran kedua bahasa Indonesia, jam pelajaran ketiga bahasa Inggris misalnya. Nah, ketika di rumah ini sebetulnya salah satu kami melihat ini sebagai salah satu wahana yang sangat mewah. Anak itu jadi bisa belajar mengatur waktunya sendiri. Karena kan mungkin guru hanya memberikan tugas gitu ya. Tapi kemudian anak sebetulnya jadi lebih punya kemewahan untuk mengatur, oke, kapan saya perlu menyelesaikan materi untuk topik yang ini. Kapan saya perlu menyelesaikan deadline tugas untuk mata pelajaran yang itu. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ini di satu sisi menawarkan kita kemewahan bisa mengajarkan pada anak kita bagaimana belajar mandiri gitu, walaupun di sisi lain memang menghadirkan tantangan seperti itu, tantangan bagaimana ya supaya anak saya itu betul-betul bisa belajar dengan efektif. Nah, di sini keterlibatan orang tua itu jadi sangat sangat krusial gitu ya, dan orang tua itu bisa terlibat dalam 3 proses belajar mandiri ini seperti itu. Nah, ini boleh sekalian saya mengundang juga mungkin boleh Bapak Ibu di sini boleh sambil sharing juga gitu. Bagaimana sih di masa PJJ ini ya, di masa pembelajaran jarak jauh ini, kemudian mendampingi anak-anaknya belajar. Seperti itu. Jadi kita nanti bisa sambil saling diskusikan dan mungkin bisa saya melihat, oh ternyata ada praktek seperti ini yang dilakukan oleh misalnya oleh Pak Ipung gitu misalnya, atau dilakukan oleh Ibu Dina gitu misalnya. Jadi boleh silakan sambil di share saja gitu ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya ada Bapak Ibu di sini yang juga berprofesi sebagai guru gitu ya, atau sebagai pendidik, sebagai pengajar, boleh juga di-share bagaimana kemudian strategi Bapak Ibu itu melibatkan orang tua. Jadi bagaimana kemudian ketika Bapak Ibu merancang proses belajar mengajar itu, Bapak Ibu meletakkan peran orang tua di sana. Gitu. Silakan boleh sambil di-share di kolom komentar gitu, di kolom chat. Baik. Sekarang kita tadi saya mention sedikit mengenai proses belajar mandiri. Nah, ini adalah 3 proses yang orang tua itu bisa latihkan gitu ya. Orang tua itu bisa latihkan kepada anak gitu. Yang pertama itu adalah proses perencanaan gitu. Proses perencanaan itu berarti kita bisa memandu anak untuk anak itu kemudian membuat dia menyusun sendiri rencana belajarnya. Seperti itu. Ya ini memang bergantung juga dengan seperti apa instruksi yang diberikan oleh guru. Kami di Websis karena memang kami fokusnya adalah mendampingi sekolah, jadi memang kami berusaha memberikan pemahaman pada guru untuk guru juga bisa merancang pembelajaran yang mengoptimalkan peran orang tua dan mengoptimalkan anak bisa belajar mandiri. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin jangan kalau kami menyarankan sebisa mungkin jangan terlalu banyak sesi-sesi yang bentuknya sinkron. Tadi yang misalnya semua murid harus hadir di waktu yang sama gitu dan dalam durasi yang lama. Karena selain itu tidak efektif juga itu melelahkan buat murid, melelahkan juga buat guru. Seperti itu. Murid kalau dia hari itu ada 5 jam pelajaran, harus selama 5 jam pelajaran itu standby gitu ya, entah melihat layar atau bisa melihat video, melihat tayangan di video ataupun harus melihat grup WhatsApp misalnya, itu
sangat melelahkan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada sejumlah aktivitas belajar yang bisa didesain sehingga menjadi asinkron, kemudian diberikan guide ya atau panduan yang jelas dan terstruktur, di situ murid bisa mengatur sendiri, membuat perencanaan. Oke, saya misalnya ya, sekarang hari Jumat. Oke, hari Senin saya ada deadline, itu perlu membuat presentasi untuk mata pelajaran biologi tentang rantai makanan. Hari Selasa saya punya deadline itu harus membuat rangkuman secara tertulis mengenai misalnya untuk mata pelajaran sosiologi tentang tentang norma-norma sosial gitu. Hari Rabu saya punya deadline, misalnya guru saya minta bikin saya video presentasi untuk mata pelajaran kimia gitu, mengenai proses tabel misalnya struktur tabel kimia gitu. Nah, ketika memang guru merancang desain pembelajaran itu supaya memberikan ruang murid bisa belajar mandiri, maka murid akan lebih ideal ketika dia menyusun sendiri pembelajarannya. Nah, orang tua di sini juga bisa membantu murid untuk membuat perencanaannya, apakah mau disusun secara kronologis, atau mau disusun misalnya dari mana tugas yang mungkin bobot pengerjaan itu paling berat. Betul. Misalnya, membuat video mungkin yang paling berat karena pertama dia harus menyusun dulu materi yang ingin disampaikan, kemudian baru dia membuat videonya. Jadi misalnya ada 2 step secara teknis yang lebih panjang. Mungkin kalau membuat paper itu yang paling mudah karena hanya tinggal diketik. Maksudnya paling mudah secara waktu. Mungkin kalau membuat slide, membuat presentasi itu yang moderate gitu, karena dia pertama harus memahami, kemudian dia harus menyusun slide-nya, tapi tidak sampai seberat kalau dia buat video. Nah, jadi murid kemudian bisa breakdown atau membagi, oke, berarti kalau begitu mungkin tugas video deadline-nya itu adalah hari Rabu. Tapi mungkin saya di weekend ini, mungkin saya hari Sabtu, berarti perlu baca dulu materi yang akan saya buat videonya. Kemudian saya buat kerangka storyboard-nya gitu ya, kerangka penjelasannya. Nanti hari Minggu saya sudah mulai coba buat videonya, misalnya untuk materi biologi gitu, karena tadi diminta untuk buat presentasi, saya baca hari Minggu saja gitu. Nanti hari Senin saya coba mulai start buat slide-nya gitu. Nah, itu bagian dimana kita sebagai orang tua tuh bisa memfasilitasi anak membuat perencanaannya gitu. Nah, kemudian ketika sudah buat perencanaan, kita sebagai orang tua itu bisa membantu memantau. Jadi membantu murid itu kemudian, oke, kan di awal saya buat perencanaan, Sabtu saya baca materi kimia, kemudian Minggu saya mulai coba buat konsep videonya, sembari saya mulai baca materi mengenai biologi. Hari Senin saya baru mulai buat slide biologi dan seterusnya. Nah, hari Sabtu saya pantau, oke, kamu plannya mau baca materi mengenai kimia, sudah biasa atau belum, misalnya. Hari Minggu, oke, plannya adalah mau membuat storyboard atau konsep mengenai videonya, kemudian mau baca tentang biologi. Oke, sudah belum? Gitu. Kalau sudah, seperti apa? Sesuai nggak dengan plannya? Wah, ternyata saya keasikan bikin storyboard, saya belum sempat baca materi buat biologi, misalnya. Oke, kalau gitu, gimana? Apakah kamu terus mau coba kejar selesaikan baca malam ini, atau kamu mau adjust plan-nya? Misalnya seperti itu. Jadi murid, jadi murid atau anak juga punya ruang untuk dia bertanggung jawab gitu dengan perencanaannya. Kemudian terakhir, evaluasi. Kita bisa bantu murid untuk bantu anak untuk mengevaluasi apakah perencanaan belajar yang dia susun dan dia lakukan itu efektif gitu atau berhasil gitu. Jadi orang tua bisa terlibat dalam 3 proses ini sehingga anak juga perlahan-lahan dilatih untuk bisa
Oke, saya itu gaya belajar seperti apa ya? Saya itu model kerja seperti apa? Dan apa sih strategi belajar, strategi bekerja itu yang paling efektif buat saya? Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini saya coba lihat dulu pertanyaan masuk ya, Mbak Dian. Oh iya, boleh banget. Ini udah ada beberapa pertanyaan, lalu kemudian juga ada beberapa komentar juga ya. Siap. Nah, saya tertarik dengan komentar yang pertama kali disampaikan ya tentang ada komentar tentang bentar. Oh, dari Ibu atau Bapak Ari ya. Mengatakan bahwa ini sebenarnya berkaitan dengan pernyataan Pak Arnold waktu yang sebelumnya. Pertanyaan sih Oke. Yes? Pertanyaan yang berkaitan tentang lebih senang di rumah atau maksudnya udah boleh, menurut Anda tertarik untuk anak Anda udah boleh masuk ke sekolah atau bagaimana nih? Nah, lalu kemudian ada dari Ibu Ari, which is tahu saya Bu Ari ini kepala Sekolah Pelita Bangsa dari Jogja ya, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, beliau ngomong gini, sebagian pembelajaran dari sekolah, sebagian di sekolah, usulan beliau, karena kalau praktek nggak mungkin di rumah, sementara alat praktek di rumah nggak ada. Protokol kesehatan tetap dijalankan sih, tapi maksudnya ini jadi kendala pemikiran dari para guru ini berarti ya, bahwa kadang-kadang tuh kendalanya yaitu alat-alat praktek. Saya masih ingat dulu kalau sekolah kan juga begitu ya, ada alat praktek yang ngapain gue harus beli, orang tua sampai harus beli, invest ke itu gitu kan. Nah itu salah satu komentar. Mau dikomentarin Pak atau? Oke, saya coba tanggapi dulu ya pendapatnya Ibu Ari, dan ini sebetulnya mungkin saya bisa sekaligus merespon pertanyaan dari Ibu Dina yang beliau adalah dosen ya, jadi pertanyaan level mahasiswa dan juga PJJ untuk PJJ anaknya. Oke, baik. Ya Bapak, jadi rekan-rekan gini, saya sendiri juga saat ini berprofesi sebagai dosen. Saya dosen tidak tetap, gitu ya, dosen paruh waktu di alma mater saya di Fakultas Psikologi Atmajaya. Jadi turut merasakan juga gitu ya, bagaimana kemudian harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Oke, untuk Ibu Ari tadi ya. Oke. Mana tadi ini tadi mana ya? Saya baca chatnya. Yang jam 8. Sebagian pembelajar. Iya, saya sepakat bahwa gini, memang tidak mungkin. Makanya kita jangan memindahkan sekolah ke rumah karena tidak mungkin dipindahkan gitu ya. Baik secara metode, apalagi kalau misalnya contoh yang paling nyata ya, praktikum lab misalnya, lab kimia. Ya kan kurang realistis ya kita mengharapkan orang tua kemudian membeli seperangkat set alat laboratorium di rumah gitu ya, walaupun kalau mau dicoba ya bisa saja ya, atau beli mikroskop, beli labu Erlenmeyer gitu ya, selain harganya yang tidak bersahabat, padahal kita kan sekarang lagi ekonomi malah agak sulit gitu ya. Dan juga ya motor di mana, saya sendiri di rumah saya kalau saya mau taruh seperangkat labu Erlenmeyer juga saya bingung mau taruh di mana gitu. Tapi itulah kenapa memang tadi orang tua dan guru itu adalah mitra, karena guru pun juga memang perlu menyiasati strategi atau rencana pembelajarannya yang visible untuk dilakukan di rumah seperti itu. Tapi memang betul bahwa ada beberapa keterampilan yang mungkin tetap perlu misalnya dilakukan di sekolah. Jadi memang ini salah satu wacana ya yang memang disuarakan bahwa mungkin bisa sekolah itu misalnya masuk dengan sistem shift seperti perkantoran. Misalnya Senin Rabu itu kelompok A gitu, Selasa Kamis kelompok B gitu. Jadi guru kemudian rotasi materi-materi yang bisa diajarkan secara jarak jauh, tetap jarak jauh, materi-materi yang mengharuskan adanya tatap muka itu dilakukan di sekolah gitu. Ini juga yang direncanakan itu akan dilakukan di tempat saya mengajar gitu. Jadi di Fakultas Psikologi Atmajaya itu juga sama. Ada beberapa keterampilan yang memang agak sulit kalau mau disubstitusi dengan digital. Misalnya, sebagai contoh, kalau di tempat saya itu ada mata kuliah itu yang namanya metodic test. Jadi belajar karena Fakultas Psikologi ya. Jadi mahasiswa itu belajar
bagaimana dia membawakan psikotes, bagaimana dia mengadministrasikan sebuah tes. Nah, itu kan memang kalau Bapak Ibu mungkin sini kalau ada yang pernah ikut psikotes ataupun pernah membawa anaknya ikut psikotes, kan memang walaupun sekarang ada beberapa model tes yang bisa online ya, bisa digital, tapi ada beberapa tes yang memang mengharuskan antara tester dengan peserta itu tatap muka, karena memang bentuknya itu misalnya harus menyelesaikan sejumlah puzzle gitu, atau perlu menyelesaikan soalnya dalam batas waktu tertentu, dan model soalnya itu memang harus dikerjakan secara fisik gitu, entah dia harus menyusun beberapa objek dan sebagainya. Nah, itu memang keterampilan yang sampai saat ini belum bisa digantikan secara online. Ya, betul, pada akhirnya memang yang direncanakan adalah untuk beberapa materi itu akan diajarkan tatap muka, mahasiswa akan datang ke tempat, tentu dengan mengikuti protokol kesehatan, kemudian mereka akan belajar tekniknya, seperti itu. Dan saya rasa memang ini beberapa, ini adalah opsi yang juga dipertimbangkan gitu ya, oleh sekolah-sekolah untuk diterapkan, seperti itu. Nah, mungkin tadi nyambung sedikit ke pertanyaan dari Ibu Dina gitu ya. Dina, yes. Oke. Mungkin saya jawab dulu yang komentar kedua, karena ini juga juga yang saya lakukan gitu, Bu. Jadi begini, untuk level mahasiswa hadir full time di Zoom gitu ya, atau hadir full time secara sinkron untuk satu matkul, apakah kurang tepat? Oke. Secara umum ya, Bapak Ibu, untuk level apapun, baik itu mahasiswa, SMA, SMP, SD, ataupun yang lebih rendah gitu. Kalau saya pribadi, memang saya tidak merekomendasikan itu kita mengadakan sesi itu full. Jadi walaupun memang misalnya kelas yang kita ajar itu durasinya adalah 1,5 jam gitu ya, berarti kan berapa itu, sekitar 2 SKS gitu ya. Itu bukan berarti kita kemudian harus 1,5 jam itu full lecture, seperti itu. Memang ini karena terkait juga dengan policy institusi, karena saya juga sempat mendapat pertanyaan dari beberapa guru, tapi saya diwajibkan gitu oleh pimpinan ya harus mengajar sesuai dengan jam saya sesuai dengan jumlah jam ajar saya, seperti itu. Nah, ini memang jadi isu tersendiri ya gitu. Makanya kalau di sini Bapak Ibu ada yang saya ada Pak Ipung gitu. Saya sih yakin kayak kalau Pak Ipung tidak seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini, kita bisa semakin bisa mengadvocate ya, atau menyuarakan ini bahwa sekolah juga sebaiknya jangan berpatok pada jam mengajar itu berarti hanya dihitung jam tatap muka gitu. Seolah-olah jam mandiri itu bobotnya kalah gitu ya dibandingkan tatap muka, seperti itu. Nah, ini mungkin terkait juga nih dengan pertanyaan dari Terang Bangsa Christian School gitu ya. Banyak orang tua masih punya konsep bahwa belajar online itu maunya seperti sekolah gitu ya. Ada waktu belajar sama guru, banyak tugas gitu. Nah, ini tadi memang makanya orang tua dan guru itu kita perlu sinergi gitu ya. Kita tuh perlu bersinergi supaya tidak lagi ada salah paham gitu, atau merasa entah misalnya orang tua merasa gurunya kok makan gaji buta gitu ya. Gurunya merasa kok nih orang tuanya tidak kooperatif, tidak pengertian gitu. Ya sekali lagi, belajar di rumah itu memang bukan hanya memindahkan memindahkan sekolah ke rumah gitu. Jadi durasi murid interaksi langsung dengan guru itu tidak berhubungan linier dengan dampak pembelajarannya. Malah kadang bisa jadi tidak produktif. Terlalu lama waktu untuk tatap muka membuat murid jadi jenuh gitu ya. Guru pun juga mungkin karena beda ya, ketika dia mengajar langsung kan mungkin dia punya interaksi langsung dengan murid, dia bisa langsung hands on gitu ya, entah bisa langsung menyentuh dan sebagainya gitu. Sensornya jauh lebih banyak. Ketika hanya video conference itu kan jadi terbatas audio dengan visual. Bahkan kadang visual muridnya, wah saya nggak ada kamera Pak, gitu kan, nggak bisa nampilin kamera, wah saya kuotanya lagi seret gitu. Jadi bahkan dia nggak bisa lihat muridnya. Nah, itu yang jadinya
sangat tidak disarankan sih gitu. Ketika belajar online maunya seperti di sekolah. Ya ini memang kita butuh butuh memberikan pengertian baik ketika kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru. Mungkin seperti itu Mbak Dia. Oke. Baik. Kita mau ambil satu pertanyaan lagi kah? Oke, Atau mau lanjut dulu, Pak? Oke, tadi ini ada pertanyaan yang sangat menarik. Saya bahas satu dulu ya. Nanti yang lainnya kita bahas setelah pembahasan terakhir. Ini ada dari Pak Muhammad Mujahid Akbar. Mengenai konsep sinkron dan asinkron, apakah ada proporsi ideal untuk level kelas bawah ya 1 dan 2 SD terkait seberapa besar jatah waktu belajar sinkron dan asinkronnya? Oke, ya ini mungkin pertanyaan yang cukup banyak jadi pertanyaan gitu buat baik untuk guru maupun orang tua. Jadi gini Bapak Ibu, kalau untuk waktu sinkron dan asinkron itu sebetulnya proporsi yang ideal itu adalah proporsi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Jadi pendekatan yang sinkron itu sangat optimal kalau tujuan yang diharapkan adalah guru itu ingin menstimulus proses berpikiran murid lebih jauh gitu. Misalnya atau ingin melihat proses diskusi murid gitu. Jadi memang untuk hal-hal yang membutuhkan interaksi langsung. Tapi untuk hal-hal yang misalnya sifatnya ingin murid itu membaca dulu materinya atau murid punya pemahaman awal atau ingin melihat mengakses pemahaman murid gitu ya dengan memberikan soal, itu porsi-porsi yang bisa diberikan secara asinkron. Nah, memang kalau untuk siswa kecil, nah gini, sebetulnya siswa kecil itu, saya SD kecil ya, mulai dari 1 SD, sebetulnya secara psikologis ya, secara tahap perkembangan murid itu, murid itu sudah bisa mulai belajar mandiri. Nanti di akhir ini saya akan sampaikan satu alat bantu yang bisa membantu kita memfasilitasi anak belajar mandiri, gitu. Ini bisa digunakan dari anak mulai usia sebenarnya 1 SD pun sudah bisa mulai diperkenalkan, gitu ya. Memang nanti yang berbeda mungkin adalah porsi keterlibatan orang tuanya. Gitu, ketika anak 1, 2 SD mungkin masih lebih butuh di guide, ya, dipandu. Ketika sudah 3, 4, 5, apalagi SMP, mungkin sudah lebih bisa dibebaskan. Gitu. Orang tua hanya perlu memantau atau mengevaluasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini tadi juga sepertinya respon untuk pertanyaan dari Ibu Yulita dan Bu Fitra yang mengenai bagaimana belajar mandiri untuk anak kelas A, ini kelas 1 SD, gitu ya. Oke. Dan anak masih perlu pendampingan. Oke. Baik. Bapak Ibu, saya akan sebentar. Oke. Saya share screen-nya ganti. Oke. Bapak Ibu, ini ada sebuah alat bantu ya. Ini namanya adalah jurnal belajar. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Yes, terlihat jurnal. Oke. Baik. Nanti saya akan share ya. Saya akan share link-nya, nanti Bapak Ibu bisa download itu PDF-nya. Ini bentuknya PDF. Jadi apa fungsinya? Jadi jurnal belajar ini fungsinya adalah kita bisa membantu murid itu untuk membuat perencanaan belajar, kemudian memantau progres belajarnya dia, kemudian mengevaluasi dengan alat bantu jurnal belajar ini. Nah, ini sebetulnya bentuknya sangat sederhana, dan kalau misalnya Bapak Ibu mau modifikasi juga sangat boleh. Gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai juga boleh. Ini kalau misalnya dalam bentuk digital bisa, gitu ya. Mau di print juga boleh, gitu. Manapun yang paling nyaman, gitu ya. Jadi di sini nanti saya akan tunjukkan versi contoh yang sudah diisi. Tapi kalau lebih isinya seperti ini. Jadi murid bisa mencatat, oke, mata pelajarannya apa, kemudian apa sih materi yang dipelajari. Itu kan sebagai awalnya. Kemudian
Nah, ini masuk perencanaannya. Oke, saya mungkin tampilkan yang sudah diisi. Oke, sebentar. Masih loading. Jurnal. Sorry ini. Oke, nanti saya akan berikan yang versi sudah diisi, Bapak Ibu ya. Tapi secara umum bentuknya seperti ini. Jadi anak itu bisa menuliskan pelajarannya apa, kemudian apa yang akan dikerjakan tadi. Misalnya di bagian kolom apa yang akan dikerjakan, untuk mata pelajaran biologi saya perlu membuat slide, gitu ya. Untuk mata pelajaran fisika saya perlu buat video pembelajaran. Nah, kemudian rencananya pada hari itu saya target ini dibuat untuk hari Sabtu. Target saya untuk mata pelajaran biologi adalah membaca dulu materinya. Itu rencana saya dilakukan pada jam berapa, gitu. Nanti di sebelah kanan dia akan bisa menuliskan akan bisa memantau tercapai atau tidak dengan memberikan tanda centang. Seperti itu. Kemudian di akhir dia juga bisa memberikan evaluasinya. Saya rencananya hari ini mau baca soal rantai makanan dan saya rencananya mau buat storyboard mengenai reaksi kimia. Ternyata membuat storyboard itu butuh waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Jadinya saya nggak sempat membaca materi rantai makanan sampai habis. Nah, itu jadi bisa sebagai evaluasi. Seperti itu. Nah, ini adalah alat bantu yang sangat baik gitu untuk ini adalah alat bantu yang sangat baik bagi anak baik dari levelnya itu SD ya, bahkan SD kelas kecil, bahkan sampai ke siswa kelas besar ya, misalnya SD kelas besar maupun SMP atau SMA, seperti itu. Tentu kalau untuk kelas besar, untuk jenjang SMP atau SMA, bisa saja kita menyesuaikan, gitu, karena mungkin materi yang dibahas lebih banyak, gitu ya, dan mungkin juga lebih kompleks, seperti itu. Tapi secara umum, tools ini bisa kita gunakan untuk membantu anak kita belajar mandiri. Kalau untuk anak SD yang kelas kecil, mungkin lebih butuh panduan ketika mengisinya. Kalau untuk siswa SMP atau SMA, mungkin lebih butuh waktu untuk kita pantau ya. Jadi mungkin hanya lebih butuh waktu untuk minta mereka melaporkan gimana hari ini misalnya. Atau kita lihat jurnal belajar mereka seperti itu. Bahkan ini bisa saja digunakan untuk level mahasiswa. Gitu. Jadi memang tergantung sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan tools ini bisa membantu ya. Nanti saya akan kirimkan link Google Drive-nya ya, Bapak Ibu, gitu. Nanti silakan diunduh, itu kemudian silakan digunakan sesuai dengan keperluannya. Mau digunakan soft copy-nya boleh, misalnya mau di print juga boleh, atau mau bikin jurnal belajar versinya sendiri, itu juga bisa. Seperti itu. Oke, sebentar. Sinyal saya agak kurang bagus, masih loading. Nanti kalau sudah terbuka, saya akan kirimkan linknya di chat, gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Mungkin sembari menunggu, Bapak Ibu ada yang boleh mungkin ingin ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin berbagi gitu ya, berbagi mengenai pendekatannya gitu, ketika mendampingi anak belajar di rumah. Mungkin saya akan membacakan, ini ada sedikit komentar dari Pak Ipung ya. Boleh saya bacakan ya Pak Arnold ya? Oke. Nah, sembari nanti kan Pak Arnold akan, ini lagi sambil nunggu ya untuk loading. Bapak Ibu, setelah komentar dari Pak Ipung yang akan saya bacakan, mungkin Pak Arnold mau komentar. Bapak Ibu, kita akan foto bersama dulu ya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, lalu kemudian kita akan lanjut. Masih ada pertanyaan juga sepanjang tadi saya ngelihat ya.
Nah, ini dari Pak Ipung. Ada perubahan atas makna PJJ yang kurang tepat nih. Terkesan belajar sangat jauh jaraknya hingga tak sampai tujuannya kepada siswa. Sekarang ada wacana diganti PDR, pembelajaran dari rumah. Ya, ya, ya. Terkait kemandirian belajar akan lebih mudah bagi siswa tingkat lanjutan SMP dan SMA atau mahasiswa. Untuk SD dan TK memang lebih susah. Yang kami lakukan langkah pertama adalah membuat kontrak belajar dan protokol PJJ. Ini maksudnya evaluasi kali ya. Evaluasi terhadap guru ngajar dilakukan tiap hari dan mingguan. Kepala sekolah harus kepala sekolah masuk ke kelas virtual seperti itu. Ini dari Pak Ipung ya, sharing dari pengalaman beliau sendiri di sekolah beliau ya. Yes. Oke. Yes. Oke, terima kasih Pak Ipung untuk pertanyaannya. Ya ini memang ada beberapa yang merasa bahwa ini kayaknya cuma jargon gitu ya, mau topiknya PJJ, BDR, XYZ, ABC itu sami mawon gitu ya. Kan ujung-ujungnya orang tua yang harus ngajarin murid, harus ngajarin anaknya gitu. Oke. Ya memang benar saya. Oke. Gini ya, kalau saya sendiri begini. Saya sendiri memang gini, apapun istilahnya ya, belajar jarak jauh ataupun kemudian belajar di rumah gitu ya. Kan intinya memang di sini guru tuh tidak hadir secara fisik gitu ya. Memang betul bahwa kemandirian belajar itu mungkin sedikit lebih mudah buat siswa tingkat lanjutan gitu. Tapi saya gini, kadang-kadang ya yang saya temukan gitu di lapangan ketika dengan sekolah-sekolah yang kami dampingi, itu karena siswa SMP dan SMA pun tadi ya mungkin tanpa murid sadar, tanpa gurunya sadar, itu terbiasa terkondisikan itu nggak belajar mandiri gitu. Terbiasa terkondisikan belajar karena sudah diarahkan gitu lah. Saya sudah sekarang baca ini gitu, atau sekarang belajar ini gitu, waktu baik dari segi waktunya, dari caranya, itu semua sudah dalam tanda kutip diarahkan gitu. Jadi kadang siswa SMP dan SMA pun ketika diminta belajar mandiri, mereka jadi gelagapan gitu. Waduh, tiba-tiba dia bisa ngatur waktu belajar sendiri misalnya di rumah. Nah, itu juga makanya tadi mungkin ada beberapa yang jadinya tadi ini ada komentar yang sangat menarik gitu. Misalnya ini komentarnya sebentar. Nah, ini tadi komentar Bu Dina misalnya. Nih, PJJ anak saya agak kacau gitu. Ibu Dina pikir anaknya sudah belajar mandiri. Waktu mau ujian baru ketahuan anaknya banyak nggak paham. Tuh, jadi dikebut cepet-cepet. Kan ini memang ya mungkin istilah kan SKS gitu ya, sistem kebut semalam gitu. Kita terbiasa ya ujiannya besok jam 7 ya, belajarnya ntar jam 5 pagi gitu kan, biar katanya makin inget gitu. Atau kalau banyak belajar semakin banyak belajar semakin banyak lupa. Kalau kita nggak belajar nggak lupa, jadi nggak usah belajar misalnya gitu kan. Nah itu kan yang buat kita jadinya mungkin anak-anak kita tuh nggak terbiasa untuk ngatur sendiri gitu. Kapan sih dia perlu kapan dia perlu melakukan bagian apa dari proses belajarnya. Apakah dia kalau dia perlu baca suatu bacaan gitu, mungkin juga dia nggak terbiasa untuk membuat strategi. Oke, kalau bacaan saya itu topiknya ada 5 topik besar. Apakah mau saya baca 5-5-nya di satu waktu, atau atau mau saya jeda gitu dengan strategi membaca, misalnya 2 materi saya baca hari ini, 2 materi saya baca besok, kemudian 1 materi saya baca di lusa, hari keempat saya coba rangkum semuanya. Misalnya, ya orang beda-beda, ada yang mungkin dia senang, atau saya bikin mind map, atau saya ngomong, saya rekam, terus saya dengar sendiri omongannya. Teman saya ada yang kayak gitu. Jadi kalau dia belajar, dia kalau nggak teman saya ada kalau yang model belajar itu dia harus ngomong sendiri. Gitu. Oh ini di Ponorogo itu perangnya tahun 1825 sampai 1830 gitu. Nama
ajudannya adalah Seto Alibasya, bla 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 gitu. Dia harus ngomong. Ada teman saya tuh baru bisa belajar kalau dia dengerin teman saya ngomong. Jadi dia akan, kalau teman saya lagi ngomongin lagi mengingat dengan cara dia ngomong, teman saya satu lagi dia akan ke sebelahnya dan dengerin. Oh iya iya iya, ingat tuh. Nah, orang-orang kayak gini kan kalau PJJ jadi susah ya gitu. Jadi ya nggak ada temennya gitu yang bisa ngomong. Akhirnya ada beberapa yang saya tahu, ada beberapa siswa gitu ya. Dia itu kemudian ngomong sendiri, direkam gitu ya. Dia baca materi, dia ngomong, dia rekam pakai handphonenya. Setelah itu dia play, dia dengerin suara dia sendiri, lebih masuk gitu ya. Berarti dia ketemu strategi yang paling tepat buat dia. Ya mungkin nggak semua orang bisa seperti itu. Saya sendiri nggak bisa belajar dengan cara seperti itu gitu. Ada yang lebih gampang, dia bikin mind map gitu ya. Ada yang mungkin lebih gampang dia ketik ulang gitu misalnya. Nggak harus mind map, tapi dia ketik ulang materinya. Nah itu macam-macam kan strategi belajar. So ya mau itu di level yang lebih tinggi, mau itu di level yang lebih rendah, memang keterampilan belajar mandiri itu perlu dibiasakan seperti itu. Nah, mungkin juga samanya terbiasa ketika di sekolah, ya tadi ya, yang namanya belajar tuh harus duduk, diam, baca buku, nggak boleh bergerak, nggak boleh bersuara, gitu. Kalau dia coret-coret, dianggapnya nakal gitu ya. Kok kamu buku malah dicoret-coret, gitu kan? Buku buat dibaca, bukan buat dicoret-coret, misalnya. Nggak tahu, saya dulu kayak gitu pas sekolah, guru saya marah gitu kalau saya gambar-gambar buku. Padahal saya baru ingat kalau saya gambar-gambar gitu. Oh, ini mukanya Pangeran Diponegoro tuh kayak gini, misalnya gitu ya. Saya gambar petanya dia gitu. Ya. Sekali lagi, mungkin cara belajar anak kita berbeda-beda, dan itu mungkin bagian dari mereka itu kemudian bisa belajar mandiri. Seperti itu. Oke, thank you Pak Arnold. Ini masih ada pertanyaan nih Siap. selanjutnya. Tapi sebelumnya boleh dong Bapak Ibu kita foto bersama aja kali dulu ya Bapak Ibu ya. Waktu kita tinggal berapa menit lagi. Nah, minta tolong Bapak Ibu karena kita akan foto bersama. Ini untuk jadi kenang-kenangan buat kita juga. Boleh dong tampilkan videonya, lalu kemudian kita akan foto bersama terlebih dahulu dengan gaya Anda. Sudah semua, saya sambil menanti teman-teman. Nanti ini akan ada 2 kali ya kita fotonya ya. Siap. Silakan ambil posisi semua. Yuk, mari kita foto bareng-bareng. Sudah siap ya? Untuk yang pertama, yuk mari kita foto. 1, 2, 3. Oke, bentar saya pindahkan dulu. Lalu kemudian kita foto lagi untuk yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Dan kita udah selesai dengan fotonya kita. Tapi Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Ini masih ada pertanyaan lagi, dan pertanyaan yang cukup seru ya. Berkaitan dengan, saya baca yang mana dulu ya. Oh, ini. Oke, dari Bu Yulita. Pak, buat kelas 1 SD, bagaimana cara melatih belajar mandiri di rumah dalam konsep PJJ ini? Mengingat anak saya sangat aktif, susah untuk selalu fokus belajar dalam waktu yang lama. Ya, ada anak-anak yang nggak begitu ini ya, untuk fokus. Oke, baik. Ini tadi pertanyaan dari Bu Yulita di Jogja. Ibu, maaf, oke, Ibu Yulita. Oke, 1 SD, baik. Oke, ini mungkin yang saya mau ingatkan kali ya buat kita semua adalah gini. Ini seringkali anak yang aktif itu kadang konotasinya kurang bagus gitu ya. Kurang bagus dalam artian, oh anak saya ini aktif nih, misalnya sulit fokus gitu ya, atau kok kayaknya tidak bisa belajar tidak bisa belajar fokus dalam waktu yang lama. Nah, mungkin ini tentu case-nya berbeda-beda ya gitu, karena kan saya tidak ketemu langsung dengan anaknya Bu Yulita, jadi saya ada ini tuh bukan anaknya di situ. Lagi nonton juga, nonton omnya. Wow, kita sedang, ini anaknya yang anaknya Bu Yulita dibicarakan. Ya. Halo, ya, ini memang bukan untuk menggantikan diagnosa gitu ya, karena memang ada beberapa kesulitan belajar gitu ya, yang aspeknya psikologis. Misalnya
ada mungkin anak-anak yang punya kecenderungan misalnya hiperaktif gitu ya, atau punya kecenderungan attention deficit. Jadi memang secara secara psikologis itu ada, dan itu karena biasanya sudah terkait dengan aspek neuropsikologisnya gitu. Itu ada juga memang kondisi seperti itu. Memang kalau seperti itu butuh penanganan lebih lanjut. Tapi somehow ya, yang lebih sering saya ketemu adalah orang tua yang kemudian bilang, anak saya nih, mohon maaf ya, hiperaktif, anak saya nggak bisa fokus. Itu sebetulnya tidak sampai gangguan. Tapi memang mungkin preferensi belajarnya itu tadi mungkin butuh bergerak gitu ya. Mungkin butuh harus sambil jalan-jalan gitu ya, atau sambil komat kamit gitu. Di mana ya itu sangat wajar itu. Memang itu misalnya preferensi belajarnya anak kita gitu ya. Sekarang dengan model belajar di rumah itu jadinya lebih bisa kita fasilitasi gitu. Mungkin kalau di sekolah selama ini dia susah gitu ya. Jadi nanti sekarang terjadi, wah ini anak ini nilainya jelek, kenapa? Karena di sekolah bandel padahal sebenarnya dia di kelas kalau duduk diam itu nggak bisa fokus. Tapi ketika dia baik bergerak, dia dibilangnya bandel. Akhirnya dia mungkin jadi malas sekolah gitu ya, merasa sekolah nih nggak cocok buat saya dan seterusnya gitu. Nah, ketika anak belajar di rumah, kalau memang misalnya anak kita itu adalah tipe yang lebih butuh tadi ya bergerak gitu ya, butuh untuk baca keras-keras gitu ya, atau mungkin ya memang sebenarnya dia lebih senang praktek langsung gitu. Misalnya ya, itu ada anak yang ketika belajar misalnya belajar mengenal objek-objek seperti itu. Ada yang lebih nyaman ketika dia ngelihat gambar, oke, paham. Ada yang mungkin dia butuh megang langsung bendanya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita ya sebisa mungkin kita fasilitasi ya gitu. Jadinya dan memang betul bukannya kemudian anak belajar dengan Zoom, karena Zoom itu kan juga tadi sifatnya hanya menggunakan medium hanya ada medium visual dan audio gitu. Dan kalau anak Zoom jadi dia harus duduk diam dengerin gurunya ceramah ya, buat anak-anak tertentu mungkin itu sesuai dengan gaya belajarnya. Buat anak-anak lain mungkin itu sangat tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Gitu. Jadi apakah Zoom tidak efektif? Iya, bisa tidak efektif untuk anak-anak tertentu. Gitu. Dan memang ada anak-anak yang perlu pendampingan misalnya gitu kan. Ya tadi jurnal belajar itu salah satu alat bantu kita memfasilitasi anak itu bisa membuat perencanaannya gitu, membuat perencanaan belajarnya, dan nanti anak bisa memantau sendiri dampaknya. Memang ketika anak yang usia 1 SD atau 2 SD itu masih lebih butuh pendampingan gitu, mungkin masih butuh lebih intens. Kali ya, jadi orang tua benar-benar harus ngarahin. Lalu gimana caranya orang tua juga ya akhirnya memang mau nggak mau harus ngikutin membantu prosesnya sesuai dengan gaya belajar tadi yang Pak Arnold sebutkan gitu ya. Bahwa masing-masing anak punya cara belajar dan gaya belajar yang berbeda-beda gitu. Yes. Jadi mungkin untuk Bu Julita mungkin bisa melatih tadi ya, mungkin dengan ini juga ini kadang-kadang yang saya temui ya gitu di beberapa ketika saya mendampingi sekolah-sekolah itu, ketika orang tuanya itu juga cerita mereka tuh kayak masa kok anak saya tuh kalau saya tanya jawabnya udah gitu, udah belajar udah gitu kan, seperti yang ini Pak Ibagus Made ceritakan, ini gimana nyampe persepsinya gitu, anaknya bohong sama orang tuanya, ditanya udah belum, udah kumpul gitu, kata belum misalnya kan. Nah ya ini yang memang kita perlu ngajak ngobrol gitu, misalnya ini memang bantu anak untuk bisa menyusun targetnya sendiri gitu, bukan dengan modelnya kita kayak interrogatif gitu, tapi kita bisa karena gini ya, kalau kita bicara soal motivasi itu kan mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar, motivasi itu ada yang ekstrinsik, ada intrinsik gitu. Bisa jadi kadang kita juga ketika sama anak itu
tanpa sadar mungkin kita terlalu mengedepankan motivasi ekstrinsik gitu. Maksudnya ekstrinsik adalah anak itu belajar karena ingin dapat sesuatu gitu. Oh, karena nanti kalau nilai bagus diajak jalan-jalan ke luar negeri gitu misalnya, atau dibeliin sepatu baru gitu, atau dikasih hadiah apa gitu. Jadi orientasi itu pada yang penting kan nilainya bagus, yang penting tugasnya dikerjakan. Gitu. Tapi bukan karena memang belajar itu dirasa menyenangkan. Gitu. Bukan karena belajar itu adalah tanggung jawabnya. Gitu. Memang ya ini memang jauh lebih mudah dikatakan daripada dilakukan gitu ya. Apalagi kalau mungkin dari kita, ini kebetulan ada Pak Daniel, Pak Daniel kan kemarin sempat beberapa kali saya ikutin sesinya itu bicara soal pola gitu ya. Nah, memang pola ini ketika sudah dilakukan berulang-ulang itu memang jadi lebih sulit untuk dirusak dalam tanda kutip polanya. Ketika kita mungkin punya pola anak-anak selama ini terbiasa belajar itu karena karena mengejar hadiah, karena mengejar reward, yang memang butuh usaha lebih keras gitu ya. Saya butuh usaha lebih untuk kita bisa mengubah persepsi anak bahwa kayak belajar itu adalah tanggung jawabnya. Dan belajar itu menyenangkan loh, gitu loh. Belajar hal baru itu menyenangkan. Seperti itu. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Thank you. Yes, thank you Pak Arnold. Itu juga kayaknya sekaligus bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah, pertanyaan dari Bu Fitria Bahtiar ya. Bagaimana dengan anak 2 SD untuk belajar online gitu. Lalu kemudian dengan Zoom rasanya tidak efektif dan anaknya masih perlu pendampingan. Udah dijawab. Nah, tantangannya memang kalau orang tuanya bekerja ya. Seperti mungkin ini yang terjadi dengan Bu Fitra. Kalau kemarin masih work from home masih memungkinkan untuk dilakukan, tapi terus kemudian sekarang kalau orang tua udah masuk, nah itu jadi sedikit tantangan buat ini ya. Ya Mbak Dian, mungkin terakhir saya izin tampilkan layar dulu sebentar ya. Boleh. Jadi gini, ya Bapak Ibu, ini memang ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak cukup teknis gitu ya, dan mungkin case-nya cukup spesifik gitu. Gini, jadi Bapak Ibu, materi malam ini itu kami di Websis gitu, kami memang melihat bahwa ini isu yang sangat dialami sampai orang gitu, baik dari sisi guru, dari sisi orang tua, dari sisi murid gitu. Polemik tentang belajar di rumah ini. Karena guru dan orang tua pun juga tidak disiapkan gitu ya untuk melakukan hal seperti ini. Nah, kami sadar betul mengenai hal tersebut, sehingga kami dari Websis for Edu itu kami bekerja sama dengan Kemendikbud dan dengan Rumah Belajar. Itu kami menyusun sejumlah panduan-panduan praktis untuk membantu orang tua dan guru itu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah. Nah, materi yang kita bahas malam ini itu adalah salah satu materi yang disampaikan. Jadi kalau tadi di depan Bapak Ibu melihat memang materi ini adalah materi kerjasama dari kami dengan Rumah Belajar dan dengan Kemendikbud. Pak, maaf, Websis itu mungkin apa kali supaya teman-teman yang ada di sini bisa punya gambaran ya. Jadi Websis itu buat Bapak Ibu mungkin tadi yang baru bergabung di tengah atau belakang. Jadi Websis for Edu itu adalah tempat saya gitu, adalah tempat saya menghabiskan waktu saya secara umum gitu ya. Jadi kami adalah konsultan pendidikan, fokusnya adalah pada bagaimana penerapan teknologi di kegiatan belajar mengajar. Seperti itu. Jadi tadi termasuk bagaimana sih penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh, kan tidak lepas juga dari penggunaan teknologi di sana. Seperti itu. Jadi kami bekerja sama dengan Kemendikbud, dengan Rumah Belajar, kemudian juga dengan semua murid, semua guru, kami merilis sejumlah panduan-panduan praktis untuk bisa membantu rekan-rekan guru, rekan-rekan orang tua, untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh, termasuk mendampingi anak belajar di rumah, kemudian bagaimana sih menyusun kegiatan belajar mengajar yang ideal. Tadi ada beberapa komentar ya, iya kalau PJJ oke lah gitu, karena anak mungkin beresiko ya kalau masuk sekolah, tapi kurikulum harus
diselesaikan dong gitu ya. Jangan maunya jangan maunya tetap seperti sekolah tatap muka biasa gitu. Nah, di sini kami menyediakan sejumlah panduan, sejumlah sejumlah tips lah gitu. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya membutuhkan, nanti silakan bisa mengisi form tersebut, link yang saya tampilkan. Ini saya akan kirim juga di kolom chat gitu ya. Termasuk tadi untuk jurnal belajarnya nanti bisa juga diakses di sana. Tadi saya mau kirim link Google Drive PDF-nya, tapi ternyata agak sulit. Nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu bisa akses juga di aplikasinya. Jadi kami merilis ini dalam sebuah bentuk aplikasi reader gitu. Tampilannya seperti ini. Jadi nanti Ibu bisa dapatkan banyak sekali konten, materi-materi seputar sebenarnya nggak terbatas pada belajar di rumah ya. Termasuk bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertutup untuk mengajar, kemudian bagaimana kita bisa mendampingi anak belajar di rumah, melakukan kegiatan belajar tertentu, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi nanti boleh silakan, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Ini yang tadi saya bilang seri khusus untuk spesifik tentang panduan belajar di rumah. Ini yang kerjasama antara kami dengan Kemendikbud. Termasuk ini materi yang kita bahas malam ini tentang belajar mandiri dengan kita ini belajar. Ini saya gabung di materinya adalah mendampingi anak belajar di rumah, tapi ada sedikit juga tentang jurnal belajar. Seperti itu. Untuk mendapatkan, jadi ini aplikasinya tersedia di App Store dan di Play Store, Bapak Ibu. Tapi khusus untuk materi yang seputar belajar di rumah, ini karena materinya adalah kerjasama dengan Kemendikbud dan Rumah Belajar, jadi memang perlu sign up dulu, gitu, perlu registrasi dulu. Registrasinya itu dengan mengisi link yang saya tampilkan, atau tadi saya kirimkan juga di chat, seperti itu. Oh, ada yang bertanya nama websitenya apa ya, Pak? Ada websitenya. Oh, kalau kami website-nya itu ada di websis.co.id, saya kirimkan di chat, gitu ya. Tapi kalau untuk mengakses materi tadi itu tidak perlu ke website-nya kami. Jadi itu udah langsung otomatis ya itu. Yes, ya. Sudah. Itu ada di aplikasi. Nanti setelah masuk ke aplikasinya itu bisa langsung mengakses semua materi-materinya, termasuk materi yang tadi sudah kita bicarakan malam ini, dan juga contoh jurnal belajar yang tadi saya tampilkan. Yes, oke. Nah, itu ada website.co.id. Tapi Bapak Ibu ya, kalau berkaitan dengan alternatif-alternatif yang ditawarkan, masuklah di bit.ly ini ya. Iya, bit.ly, wmedia/rumah belajar. Yes, thank you. Sebentar karena ini waktu kita semuanya sudah habis. Cuman ada pertanyaan yang masih perlu untuk dijawab. Nah, Bapak Ibu, kita selesaikan aja ya supaya tuntas gitu ya, sebentar aja supaya tidak ada utangan dari Pak Arnold dengan pertanyaan yang dia sampaikan. Nah, bagi Bapak Ibu, please Bapak Ibu sembari mendengarkan, Anda juga kami butuh feedback untuk kesan dan saran Anda berkaitan dengan sesi kali ini. Silakan nanti Anda boleh lihat di chat menti.com. Caranya Anda masuk ke menti.com, lalu kemudian Anda tuliskan kodenya. Nanti setelah masuk ke kodenya, nanti ada pertanyaan, Anda tinggal menjawab itu. Masukkan kodenya 804926. Gitu ya, ada di kolom chat. Nah, ini pertanyaan lagi, sebenarnya udah sempat dijawab oleh Pak Daniel ya, di bawah ya. Tapi mungkin Pak Arnold mungkin ada mau komentar. Oke. Bagaimana penerapan metode pembelajaran cara belajar siswa aktif pada media virtual agar kompetensi tercapai? Jadi CBSA. Oke, ini tadi Bu Ari ya tadi ya? Iya, betul Bu Ari. Sebenarnya Pak Daniel pun juga udah sempat menjawab
karena Pak Daniel pun juga dari beliau lebih ke digital ya. Oke, silakan Pak. Oke, yes. Pertama gini, mungkin nanti Ibu Ari bisa menonton tayangan ulang sesi Pak Daniel yang kemarin ya, karena selain Pak Daniel kan bicara mengenai membuat konten yang terukur gitu ya. Gini, kalau saya mengikuti sesi-sesi Pak Daniel itu memang Pak Daniel ini sangat sering, Pak Daniel ini sangat menekankan pentingnya keterukuran kompetensi gitu ya kurang lebih ya. Saya tolong dikoreksi kalau keliru gitu. Tapi karena memang seringkali yang menjadi lubang atau gap dalam proses belajar mengajar digital itu adalah kompetensi atau tujuan atau sasaran belajar itu kemudian tidak satu, kadang tidak terdefinisi dengan jelas, yang kedua, kadang tidak terukur. Jadi, we cannot grow what we cannot measure, gitu kan. Jadi, kita tidak bisa, ya apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita kelola, kalau kita bahkan tidak punya patokannya, gitu. Nanti untuk rekaman materi, nanti Mbak Dian mungkin bisa sampaikan, gitu ya. Nah, mungkin tambahan, ya, jadi nih, kalau dari saya, mungkin tanggapan sedikit, tadi ya. Pertama, gitu, memang kompetensi yang ingin dicapai itu satu perlu didefinisikan dengan jelas gitu apa sih yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, dengan cara apa kita ingin bisa mengukurnya gitu atau mengevaluasi ketercapaiannya. Nah, yang ketiga ini saya lumayan sering ketemu case-nya gini. Situasi PJJ ini atau belajar di rumah ini, kami di Websis melihatnya seringkali guru atau orang tua itu merasa bahwa situasi ini membuat sulit untuk bisa betul-betul mengukur ketercapaian atau pemahaman siswa gitu, karena misalnya misalnya selama ini mengukur dengan memberikan ujian misalnya soal gitu, sekarang jadi ragu karena ini anak saya beneran ngerjain sendiri atau dia googling atau dia ngerjainnya kerjasama dengan temannya gitu. Jadi tidak betul-betul mengukur pemahaman dia misalnya. Nah, ini satu bisa terjadi karena seringkali di sekolah itu model assessment itu masih menggunakan lower order thinking gitu. Kalau Bapak Ibu familiar dengan konsep yang namanya adalah taksonomi Bloom, itu kan bicara soal hierarki kognitif gitu. Yang paling rendah itu kita bicara soal hanya remembering atau mengingat fakta. Perang di Ponorogo itu kapan? 1825 sampai 1830 gitu kan, habis maghrib kan katanya gitu. Terus bom atom dijatuhkan di kota apa? Hiroshima dan Nagasaki gitu. Jadi faktual. Itu jawabannya bisa dibaca di buku, bisa dilihat di Google seperti itu. Nah, itu adalah model assessment yang paling mudah itu yang akan pertama kali dalam tanda kutip gagal ketika kita menggunakan pembelajaran jarak jauh, karena sulit sekali kita memantau pengerjaannya gitu. Jadi biasanya kemudian yang disarankan adalah kita bisa menggunakan model-model assessment itu yang menggunakan model higher order thinking gitu, entah itu sifatnya menganalisa atau mengevaluasi atau bahkan sampai mengkreasi atau menggagas sesuatu yang baru. Jadi kita sebutnya adalah assessment yang lebih otentik. Jadi memang betul-betul menggambarkan keterampilan atau pemahaman dari murid tersebut. Seperti itu. Nah, tadi kemudian yang kedua seperti ini. Seringkali guru-guru itu kan merasa bahwa kita kan sebenarnya kalau bicara ada tiga ya, ada knowledge gitu, kognitif, ada skill atau psikomotor, ada afektif gitu atau attitude gitu. Kadang kita sering yang komentar adalah ini sekolah ini terlalu menekankan aspek kognitif, terlalu ngomongin akademik gitu. Kadang luput pada aspek psikomotor, apalagi afektif gitu ya, soal tata krama, soal budi pekerti, soal sopan santun. Itu kan kadang-kadang komentar yang saya sih karena suka temui gitu. Sistem pendidikan sekarang terlalu menekankan pada aspek kognitif, tapi kurang menekankan pada aspek afektif gitu. Nah, itu kan kadang, tapi kan memang tuntutan seperti itu, ada tuntutan nilai, ada tuntutan pencapaian akademis. Jadinya
yang muncul tadi, oh ya udah nyontek gitu kan, atau misalnya pelanggaran-pelanggaran lain lah gitu, karena mengejar tuntutan akademis. Nah sekarang dengan situasi PJJ ini, kan pemerintah sendiri sudah bilang bahwa ketentuan lulus tidak lulus itu dikembalikan ke sekolah masing-masing. Tuh, UN itu ditiadakan. Jadinya sekarang sekolah itu bisa dibilang terbebas atau dalam tanda kutip terlepas dari tuntutan harus mengejar nilai akademik. Gitu. Kalau dulu ya harus, kalau dulu kan ya harus lulus UN gitu. Jadi segala cara dihalalkan untuk lulus UN. Entah itu beli soal UN yang kita nggak tahu benar apa tidak, gitu kan, dan sebagainya. Sekarang kita dalam tanda kutip punya waktu, atau ini adalah momentum kita bisa fokus pada hal-hal di luar akademik gitu. Sebagai contoh, salah satu sekolah yang kami dampingi itu menariknya gini, aling-aling dia itu fokus pada akademik, itu dia memberikan tugas sesederhana gini, tugasnya adalah kamu, ini SD ya gitu, tapi gini, kamu seminggu ini coba bantu orang tua kamu di rumah, gitu, apapun, ya nyuci piring, ngepel, gitu ya, nyetrika, gitu dan sebagainya. Setelah itu kamu tulis di buku ya di buku catatan gitu ya, coba bikin catatan, nanti orang tuanya itu paraf gitu, itu yang dikumpulin. Jadi fokusnya itu bukan lagi pada pencapaian akademik kognitif, tapi tadi membangun kepedulian pada keluarga gitu misalnya. Ada tugas misalnya, coba yang punya kakek atau nenek yang di rumah gitu, tugas kamu adalah coba kamu ajak ngobrol gitu, terus apapun kamu terus tulis gitu ya, 1-2 paragraf apa sih yang kamu obrolin, apa yang kamu rasakan, terus gimana respon kakek atau nenek kamu ketika kamu ajak ngobrol misalnya. Itu mungkin variasi-variasi yang apa ya, kita sekarang punya kemewahan gitu di situasi PJJ ini ya, karena kita tidak dituntut harus memenuhi standar akademik yang mungkin dulu begitu kita agungkan, tuh kita kejar-kejar. Gitu. Mungkin ini jadi agak sedikit melebar, tapi itu sih yang mau saya ingatkan juga ke teman-teman di sini, terutama yang berprofesi sebagai pendidik. Seperti itu. Oke. Pak Arnold, boleh di stop share dulu kali ya? Oh iya, supaya siap. Maaf. mereka bisa ngelihat wajah Bapak. Oh iya, Nah, siap. Pak Arnold, ini ada pertanyaan berkaitan dengan PDF jurnal kegiatan yang tadi loh, Pak. Oh iya. Apakah itu di-download? Itu downloadnya di mana ya, Pak? Ya. Bisa itu ada di edisi yang belajar mandiri dengan jurnal belajar, Bapak Bu. Jadi kalau sudah berhasil masuk ke website media, itu dia ada di aplikasi, ada di edisi yang belajar mandiri dengan jurnal belajar. Oke, sip. Udah terjawab ya, Ibu ya. Nah, lalu kemudian, oh ya, ada yang bertanya kalau untuk dapat rekaman-rekaman yang sebelumnya, jadi COC kan ini udah, actually dengan Pak Arnold ini yang ke-25 atau 26 gitu ya. Nah, Bapak Ibu Anda tinggal masuk ke YouTube channel dari Pak Antoni Diomartin Official. Jadi Anda bisa ke sana, di sana udah ditampilkan semua pembicara yang udah tampil dengan rekamannya, termasuk kalau misalnya Anda ketinggalan ngikutin materi Pak Arnold hari ini, misalnya Anda di tengah-tengah gitu ya, atau kalau enggak, tadi ada yang mati lampu di tempatnya jadi harus keluar, Anda tinggal nanti lihat di tempat Antoni Diomartin YouTube Official. Gitu ya Bapak Ibu ya, udah terjawab. Lalu kemudian sepertinya pertanyaannya sebenarnya sudah selesai ya semua ya. Saya berharap tidak ada yang terlewatkan. Cuman tadi ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh, bentar, saya lupa namanya, karena ini yang berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus kalau nggak salah. Kelewatan ini kayaknya. Di mana ya? Bagaimana mengatasi anak hiperaktif yang harus dituntut untuk GMAT or Zoom dalam masa BDR? Sebenarnya ini sudah sempat ditanyakan, ini
mungkin jawabannya sudah ada dari jawaban Pak Arnold waktu menjawab Bu Yulita ya. Yes. Oke, saya tadi pikir anak berkebutuhan khusus. Kalau ini anak hiperaktif ya enggak lah ya. Jadi ini ya memang benar-benar butuh pendampingan orang tua kalau kayak dalam hal ini. Yeah. Dan saya tertarik dengan jawaban yang sempat disampaikan oleh beliau salah satu bu guru ya. Bu Rosa kalau nggak salah. Ya, saya pernah mengadakan GMAT dengan anak kelas 1 SD. Anak-anak ternyata ketika GMAT tidak efektif karena belum bisa fokus gitu kan. Maka sebelum GMAT saya membuat video tutor dan ternyata itu sangat membantu. Jadi ada video tutorial yang dimasukkan ke YouTube, which is Pak Arnold tadi udah mention juga gitu ya. Jadi bisa dimasukkan ke situ. Jadi anak-anak pun juga jadi lebih ngelihatnya pun juga jadi lebih enak kali ya. Seperti itu. Oke. Sepertinya semua pertanyaan sudah selesai. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab ya Bapak Ibu ya. Dan thank you so much karena Bapak Ibu sudah benar-benar stay di sini sampai akhir Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, thank you untuk beberapa yang sudah memberikan masukannya berkaitan dengan kesan tentang sesi ini Bapak Ibu. Bagi Anda yang belum memasukkannya, saya akan tetap menunggu Anda. Silakan Anda masuk ke menti.com, lalu kemudian Anda masukkan kode 804926 untuk kemudian memberikan kesan untuk yang membangun. Nah, Bapak Ibu, buat Anda semua, saya menginformasikan bahwa kelas COC masih akan berlangsung dan minggu depan masih akan ada beberapa materi yang akan di-sharingkan Senin, Rabu, dan Jumat. Dan materinya pun juga beragam Bapak Ibu. Nanti Anda akan kemudian sorry sampai jatuh. Nanti Anda akan mendapatkan materi di hari Senin. Kita akan ngobrolin soal ini nih. Bentar ya, saya harus mengecek di sini karena ini memang materinya benar-benar baru yang akan membawakan nanti Pak Suban. Beliau sendiri adalah seorang faculty member Telkom Korpu Bapak Ibu, dan Pak Suban nanti akan sharing tentang Agile Account Management Bapak Ibu. Nah, ngomongin soal disrupsi digital dan sebagainya, nanti beliau akan sharing-sharing di sana. Lalu kemudian Bapak Ibu, nanti hari Rabu akan ada pembicara lainnya, begitu juga dengan hari Jumat. Nantikan informasinya, saya nggak akan sharekan di sini, lihat aja informasinya di IG dari Pak Antoni, Dio Martin, ataupun di IG HR Excellency. Oh ya, saya dapat reminder nih di sini, tadi katanya ada yang raise hand ya? Is it? Apakah ada yang resen mau bertanya? Enggak ya? Oke, aman ya. Baik, Bapak Ibu, thank you so much. Sudah sampai di sini saja sharing-sharing kita, dan mari kita berikan aplaus yang luar biasa buat Pak Arnold. Thank you Pak Arnold. Thank you Pak Arnold. Thank you Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang buat teman-teman di kurang-kurang. Websis ya. Tetap semangat untuk berbagi dan membantu para pendidik di sini juga dan orang tua untuk bisa membantu anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya. Dan saya paling terkesan dengan kondisi situasi yang sekarang di sini memang benar-benar jadi tantangan buat para pendidik dan orang tua untuk saling bekerja sama, bergandengan tangan, dan di sini letaknya memang gimana caranya kita benar-benar menunjukkan cinta kita kepada anak-anak kita dengan kehadiran kita. Be there dan lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Thank you so much. Happy weekend semuanya. Happy weekend semuanya. Happy weekend. Thank you Pak Arnold. Keren. Thank you semuanya. Thank you Brother Arnold semuanya. Semuanya. Keren banget. Thank you guys. Thank you juga. Ada Pak Iko Cia. Thank you. Lama nggak Ada Pak Terima Iko. kasih Pak. Ada Pak Iko. Thank you semua. Makasih. Pak Henry. Thank you. Yulita. Makasih Kenji. Dadah Kenji. Oke. Baik, thank you ya Bapak Ibu ya. Kami live dulu ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu. Terima kasih Bu. Terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.